menunjukkan dia bahwa apa tadi statement dia, Allah itu babi ya. Oke, coba yang mana coba? Iya, ya kontol babi katanya. Coba ayatnya di mana, pengen tahu coba. Saya juga pengen tahu. Ayo kita. Pengen tahu, coba kita lihat coba. Ayat berapa? Di mana? Nggak ada kontol babi. Pukulin encusnya, bakar si encus goblok, anjing, tonjokin Tuhan Allah, anjing, Tuhan yang keluar dari incas ibunya, mekinya bau itu si encus. Tonjokin itu si encus, tonjokin. Mereka itu sedang melakukan, kalau saya meminjam istilahnya Ade Armando, kedunguan ya. Mereka sedang menunjukkan kedunguan mereka sendiri dengan menggagas yang namanya Hari Mu'alaf di tanggal 25 Desember. Saya akan berikan kepada Anda satu alasan kenapa menggagas Hari Mu'alaf sedunia itu di 25 Desember itu adalah sebuah kedunguan. Karena ya sebenarnya dari disclaimer tadi udah kelihatan. Kalau ada orang yang menggagas namanya Hari Murtad sedunia pada Idul Fitri, itu namanya ya tidak pantas kan, begitu ya. Itu namanya adalah sesuatu yang sangat tidak baik kan, benar. Nah, itu poin saya ya. Nah, anyway, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, saya mengajak teman-teman untuk menyimak video ini ya. Jadi video tragedi di Bondai. Jadi kemarin video ini sempat ya begitulah, ada yang tidak suka teman-teman ya. Jadi pada akhirnya dia sempat mungkin sebagian dari teman-teman tidak keluar video ini direkomendasikan oleh YouTube atau tidak keluar di timelinenya Anda, atau tidak ada yang namanya notifikasinya. Dan saya menjamin bahwa video ini mengedukasi Anda. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang mungkin terlewatkan, silakan nonton video ini. Dan nah, ini udah nggak nyambung dengan Hari Mu'alaf. Oke, teman-teman sekalian, mari kita bahas dalam video ini. Di sini kita dengan dua narasumber. Nah, ini narasumber bukan narapidana ya, bisa. Di sini ada Bang Hip Hop Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, di sini ada Bang Kores Kris Triun Slayer. Assalamualaikum. Bilang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngapain pakai efek? Oh iya. Ngapain dia pakai efek itu? Udah. Bikin capek gue ngedit aja ini kampret nih situ. Hei. Apa? Udah. Apanya? Udah selesai videonya. Jadi kita menanggapi video tersebut. Oke. Oh iya. Pertama-tama, ada hal yang ingin saya tanyakan sebagai host di sini. Pertama kepada Bang Hip Hop Muhammad. Nah, atau disebut dengan Bang Kriosmoto. Menurut Bang Kriosmoto, sekarang tanggapan secara umum dulu. Menurut Akimoto, Hari Mu'alaf itu seperti apa? Tanggapan tentang tragedi ini, gitu. Silakan. Tragedi sih, kok tragedi? Perencanaan ini udah. Bukan tragedi. Silakan. Nah. Ya, Hari Mu'alaf sebenarnya tuh hari di mana momen tersebut mereka tuh kembali ke fitrah. Mereka itu istilahnya ya kembali menjadi manusia. Kembali jadi manusia yang benar, yang pada saat itu mereka mengikrarkan diri bahwa ternyata Allah itu satu-satunya, dan meletakkan Nabi Isa itu sebagai Rasulnya, Nabi Muhammad juga sebagai Rasulnya. Jadi mereka tuh back to fitrah. Oke. Bosing lah, kasih flashback gitu, udah simpel segitu. Oke. Sekarang kalau menurut Aki Kores, tanggapan secara umumnya tentang perencanaan ini bagaimana Aki Kores? Silakan. Yang ditanyakan tuh apanya sebenarnya, Dan? Tanggapan tentang perencanaan ini gitu.
Oh, perencanaannya. Nah, Ya gue berharap dieksekusi seprofesional mungkin, ada kembang api, ada sound system yang bagus gitu kan, nggak feedback, suaranya jernih, baik untuk orang-orang yang di depan maupun yang di belakang kalau acaranya dibikin offline ya. Terus berkesan banget lah, terutama ditujukan memang untuk muslim yang berstatus mualaf. Dan kalau bisa untuk mualaf-mualaf berprestasi dalam keagamaannya dapat hadiah rumah. Nice. dia apa? Rumah. Rumah. Gua selaku gua bukan mualaf, nggak bisa ini, nggak bisa. Masa gua nggak dapat? Masa yang mualaf dapat? Ya kan mualafnya keren. Mualaf Nggak tahu cerita-cerita mualaf mau dibunuh sama apa suaminya, dibikin miskin lah, kejar pakai parang lah. Gitu. Berarti harus diapresiasi ya. Betul, dengan Oke. cara dikasih rumah. Nah, gitu. Sekarang alasan perayaan ini harus dirayakan dari Akimoto. Kenapa? Harus dirayakan. Hmm, Jadi sebagai momen momen sebagai apa ya? momen sebagai momen gini loh, istilahnya kegembiraan bersama di mana tuh bertambahnya saudara kita yang tadinya kita tuh mungkin berjauhan, sekarang kita tuh dalam tali yang sama, dalam ukhuwah yang sama, dalam cinta yang sama gitu. Jadi dengan bertambahnya saudara kita, dengan banyaknya manusia-manusia yang waras itu keren sih, keren. Terus kita saling silaturahmi, oh ternyata kamu sekarang ini, keren aja. Apalagi tadi Kores bilang dikasih apresiasi untuk mualaf yang berkontribusi gitu kan, maksudnya berprestasi gitu kan. Dan juga sebagai salah satu bentuk perhatian, ternyata di balik kisah mu'alaf gitu, bukan hanya sekedar perayaan yang bersifat hura-hura, tapi ada ibroh, ada pelajaran juga yang mungkin kita bisa ambil gitu loh, bagaimana perjuangan mereka untuk bertahan atau untuk memilih agama ini gitu kan. Yaitu kita tuh betapa salah satu nikmat kita itu lahir dalam keadaan Islam gitu kan. Nah kalau mereka itu di tengah jalan memutuskan, itu menjalankan, baru memutuskan aja itu udah berat. Jika mereka sudah mengumpulkan semua keberanian, mereka lebih cinta Allah gitu kan, mereka memilih untuk kembali ke fitrah, menjadi seorang muslim, di situ ujiannya mulai banyak. Dan mereka bertahan sampai hari ini gitu. Dan mungkin istiqomah sampai dia tuh meninggal. Jadi banyak sih hal yang bisa kita dapatkan dan kita jadikan sebagai bahan pelajaran juga sih. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, sekarang Aki Pilser atau Kores Kris, alasan ini harus dirayakan. Kenapa? Silakan Ki Kores. Alasan harus dirayakan ya karena mualaf itu sedih di tanggal itu. Jadi kita sebagai muslim ada panggilan untuk membuat mereka bahagia dengan hidupnya yang baru, dan kita berikan acara-acara yang indah sebagai pelipur lara dia yang masih belum baikan sama keluarganya, mualaf itu. Gitu. Berarti itu alasannya. Bagus, benar. Iya. Oke. Dan daripada pernyataan Pendeta Andre Tunggal ya dari video tadi, bagaimana kalau seandainya kejadiannya dibalik? Nah, kalau seandainya ada perayaan Hari Murtadin sedunia, menurut Akimoto, gimana kalau ada balasan balik daripada pihak kekristenan? Gimana? Kalau mampu silakan. Berarti boleh ya? Kita sih ya, terbuka aja. Jangan gini, kalau mereka tuh mampu, dan satu sisi juga kita kan bisa ngelihat. Biasanya kan suka ada testimoni.
gitu kan? Saya itu meninggalkan agama Islam karena A, B, C, D, E gitu kan. Satu lagi, saya meninggalkan agama Islam karena begini. Salah satu bentuk perhatian, jadi itu untuk generasi kita yang mendatang, kita tuh harus beri edukasi seperti ini gitu. Untuk bisa keturunan kita harus bekali mereka tuh dengan pengetahuan agama yang seluas mungkin. Jadi sebobrok-bobroknya mereka, ketika mereka hancur, mereka tahu kemana rumahnya, tahu mereka kemana harus kembali gitu kan, tahu bahwa Tuhan mereka tuh Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau mereka tuh mau bikin acara tandingan, ya kita sih dengan tangan terbuka ya, silakan aja, monggo aja, nggak ada masalah sih, gitu loh. Oke, Silakan. kepada Aki Triun Slayer Kores. Nah, tanggapan Aki Kores kalau ada counter balik dengan perayaan Hari Murtadin sedunia. Silakan Aki Kores. Bukan counter ya, gue bilang jiplak lah. Ya, Jiplak. jiplak. Jadinya jiplak, bukan counter ya. Nah, kalau perkara jiplak, Islam udah biasa dijiplak oleh saudara-saudara kita yang lain gitu kan, dari bahasa misalnya berkhotbah gitu, atau nama Tuhan Allah jadi Allah, terus apalagi bersedekah gitu. Bahkan ada yang Kristen ini karab-karaban Nabi Isa itu Tuhan yang gitu-gitu, kita udah biasa dijiplak seperti itu oleh saudara kita Kristen. Jadi kalau misalnya nanti kita punya acara di 25 yang kebetulan Natal, lalu mereka mau jiplak acara mereka yang kebetulan nanti di Idul Fitri, ya kita udah biasa. Slow. Oke. Berarti kita ketika ada memang mereka merayakan Hari Murtadin sedunia, kita harus marah, harus fanatis, atau harus menerima kejadian tersebut. Kalau seandainya adanya kesuksesan daripada perayaan 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf. Gimana? Dari Aki Moto dulu. Wah, kita tuh harus duduk menyaksikan. Kenapa? Itu hiburan loh, serius. Itu hiburan loh. Nanti lu ngelihat bagaimana testimoni kesaksian mereka tuh rada lucu-lucu. Karena apa? Kita tuh sudah terbiasa lihat Yusuf Madu Bulu ya. Jadi jadinya ini hiburan, serius, hiburan. Nanti ada yang kisahnya ketemu lagi ngapain lah, dalam bentuk rupa yang seperti apalah gitu. Ini hiburan, jadi ngapain harus diganggu orang, ini lucu gitu loh. Jadi santai-santai aja udah. Cuma apa ya, pasti ya nanti akan nggak ada ininya lah gitu lah. Santai aja, nggak usah disengin, nggak usah digeduk. Coba biarin aja mereka adakan, lihat, udah gitu kan. Simak aja udah, simak. Komedi gratis lah berarti ya. Iya, simak aja udah gitu. Pasti bakal lucu-lucu lagi. Udah biar aja, nggak apa-apa. Kita nggak boleh marah, biar aja. Oke, mantap dari Aki Moto. Kita sapa dulu tamu baru. Assalamualaikum Pak Lon Oreo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ahli zaman dan Oke, kita kedatangan tamu baru Pak Lon Oreo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung masuk ke pertanyaan tamu baru. Langsung kita suguhkan pertanyaan ya. Bagaimana tanggapan Pak Lord Oreo kalau dirayakan Hari Murtadin sedunia? Haruskah kita marah atau biasa aja? Gimana? Biasa aja. Karena nanti akan lucu gitu kan. Misalnya ada contoh kesaksian Murtadin seperti Handayani. Saya melihat sosok Handayani itu terkenal itu, Yusuf Madu Bulu kan. Saya melihat Yesus, Tuhan Yesus yang berkaki kotor, bertangan berlobang gitu kan. Wah, rambutnya ucap-ucapkan, itu menarik itu, Bang Moto. Sehingga apa? Teman-teman Muslim itu melihat, oh ternyata pada halus semua kayaknya para Murtadin ini kan. Kalau kita bicara Hari Murtadin, otomatis Murtadin itu bukan hanya di Islam tetapi di OTEN juga ada. Ini kan blunder namanya. Nah, jadi itu ahli motor. Jadi Aidahman, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Kalau Oke. kita oke aja. Mantap.
Oke, Aki Kores belum jawab. Haruskah kita marah Aki Kores kalau ada perayaan Hari Murtadin? Marah, kenapa ya? Kenapa marahnya? Enggak lah. Enggak perlu marah, kita jatuhnya dapat nggak dapat apa-apa juga sih. Marah enggak, seneng enggak gitu. Nggak penting juga buat kita. Berarti siap dong dengan ini ya, counter balik ya. Kalau seandainya memang diwujudkan dengan kita merayakan Hari Maulid, Tadi kan gue bilang jiplak tadi. menjiplak, berarti siap ya. Kita udah banyak Iya, menjiplak. nggak ada masalah, udah biasa gue pribadi ya. Gue kata kalau muslim yang lain gue nggak tahu. Gue pribadi sudah terbiasa melihat mereka menjiplak segala kegiatan istilah-istilah Islam, kegiatan-kegiatan Islam gitu. Udah terbiasa gue. Jadi kalau nanti ketika kita punya visi bikin event Hari Mu'alaf, lalu mereka jiplak dengan ganti mu'alafnya jadi murtadin, gue sudah biasa melihat itu di Indonesia. Gitu. Oke. Membicarakan tentang 25 Desember sebagai Tunggu udah. Iya benar-benar. Ini lupa gue. Apa itu? Sama gini juga. Coba lihat. Apa tadi Hari Mu'alaf apa? Hari Murtadin sedunia. Murtadin sedunia. Itu istilah siapa murtadin? Istilahnya ini. Oten. Jadi murtad itu bahasanya Oten. Oh, bahasanya kita irtadda, benar. Bahasanya kita. Ya, bahasa Islam. Dijiplak lagi sama mereka. Dijiplak lagi untuk Itulah gue bilang juga. Namanya itu dijiplak gitu. Apalah ini. Jadi sekali lagi, gua sudah tidak aneh ketika mereka nanti menjiplak apa yang kita lakukan gitu. Lanjut. Berarti seharusnya kalau mereka mau buat harus pakai istilah Yunani. Murtadin itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Apistos. Apa? Apistos. Oh, berarti Apistos. mari kita merayakan Hari Apistos sedunia gitu. Gak laku nanti. Nanti gak laku. Nanti gak laku. Puyeng. Harus pinjam istilah Islam, harus pinjam. Kita bikin 25 Desember laku karena istilah sendiri dan orang paham. Mu'alaf, kembali ke Islam. Dibuat Hari Murtadin, lah kok ngambil kata-kata Islam juga. Tadi apa bahasa Yunani biar teman-teman pada catat? Apistos. Apistos ya. Ya awas ya kalau mereka bikin Hari Murtadin, ini berarti mereka ini nggak punya jati diri. Tapi baru jago kalau mereka bikin Hari Apistos sedunia. Mantap. Keren. Oke teman-teman, berbicara tentang mereka kan dalam agama kita dianggap sebagai kafir. Sampai kategori mereka sebagai dhimmi. Di mana kafir dhimmi ini layak diberikan kelayakan dalam mereka beriman, terus layak diberikan perlindungan karena mereka bukan harbi yang berpotensi menyerang. Nah, dengan melakukan Hari Mu'alaf sedunia ini, kira-kira ada perintahnya nggak? Kalau seandainya mereka ini, ada perintahnya nggak di agama kalian untuk bikin hal yang kayak gini? Silakan, Kimoto. Perintah gimana maksudnya? Bukan perintah. Penyetujuan bikin ini. Apakah Allah meridhoi? Apakah Nabi Muhammad akan setuju kalau seandainya beliau menyaksikan apa yang kita lakukan ini? Gimana? Tapi gue lupa ayatnya. Dalam diksi Al-Quran itu ketika orang keluar dari agama Islam itu jangan sedih, jangan khawatir, jangan sedih karena Allah akan mengganti dia dengan satu kaum. Satu keluar diganti sama Allah itu satu kaum di mana mereka cinta sama Allah dan Allah cinta dengan mereka. Satu kaum itu menurut penjelasan ulama itu minimal 3 orang. Jadi keluar satu masuk 3 gitu loh. Jadi apa ya? Tapi di surah berapa ya? Itu ya ada di Quran itu. Aku nggak ingat. Tapi ada diksinya itu, diksi di Quran. Coba nanti cari dulu deh. Jadi yang kayak gitu sih apa ya? Ya kita happy aja sih. Happy aja sih. Gak ada masalah sih. Oke. Gini maksudnya Akimoto. Berbicara tentang bikin Hari Mu'alaf sedunia pas di 25 Desember, apakah ini termasuk dalam kategori menzolimi kafir dhimmi? Gitu. Gimana tanggapan Akimoto? Kalau zolim ya
Enggak dong, kenapa? Karena kan mereka tetap dibiarkan ibadah, Oh. kita nggak ganggu. Mereka ya udah laksanin dengan kegiatan kamu sendiri. Saya juga punya kegiatan sendiri, di mana saya nggak mencampuri urusanmu dan kamu juga nggak mencampuri urusan saya. Nggak ada yang harus merasa tanda kutip haknya diganggu gitu. Silakan berjalan dengan apa adanya. Silakan kalian jalani dengan yang mungkin yang Katolik mau misa malamnya dulu. Ya, mau biasa aja udah, biasa aja nggak ada yang kayak gimana kecuali misal kalau zalim nggak boleh kalian merayakan yang Kristen gitu kan, atau yang minoritas nggak boleh kalian rayakan ini, nggak boleh apa itu kayak begitu, ini harus diganti semua dengan hari mualaf sedunia gini enggak, kan nggak gitu. Berarti masih oke ya berarti ya. Iya. Oke, sekarang buat Aki Kores. Apakah perayaan 25 Desember sebagai hari mualaf, apakah ini termasuk definisi menzolimi, kafir dhimmi? Silakan Aki Kores. Menzolimi kafir zimi? Enggak sih ya. Kalau harbi mungkin iya harbi gitu. Dan kalau yang baik-baik enggak, jangan yang di depan lintas agama. Kristen yang bukan di lintas agama dan tidak menghujat. Kira-kira menzolimi mereka nggak ini dengan perayaan ini? Oh enggak dong, ya kita kasih pengertian lah gitu. Gini loh yang zimi-zimi, kebetulan saudara kalian yang harbi-harbi ini banyak yang ngejiplak gitu. Nah ini kita counter balik gitu. Jadi kalau misalnya kalian ikutan sakit hati, ya mereka yang menabur, kalian yang menuai gitu jatuhnya. Sehingga ya nasihatilah mereka dulu gitu. Atau enggak gini deh supaya damai, misalnya supaya apa? Ya udahlah kita masing-masing aja lah gitu. Ya kalian kembali ke bahasa Yunani dan segala bentuk-bentuk istilah kalian dan juga perayaan kalian. Nah kita nggak adain deh hari mualaf gitu. Tunggu. Aku kok kayak memahami itu gini. Sakit ya dijiplak, gitu ya? Mau buktiin itu ya? Bukan dong, sakit jadi counter gitu. sebelum lebih jauh, gue pengen tahu. Emang mereka tuh sakit hati ya? Ada hari mualaf sedunia. Kalau nggak sakit hati ada konten. Ngapain dia bikin konten? Oh gitu, berarti mereka sakit hati. Aduh sih. Oh merasa terusik. Oh alah. Ya kalau merasa terusik ya kasihlah, ampuni. Itu kan bukan ngedumel atau protes. Atau bikin aksi jiplakan balik gitu ya. Gitu, ampuni, kasihi, gitu aja lah. Benar. Sip, dah, mantap, thank you. Oke, Pak Lord Oreo, gimana tanggapan Anda? Apakah ini termasuk perayaan memberikan kezoliman terhadap kafir zimmi? Bukan. Jadi ini adalah ide kreatif dan inovatif gitu, Bang Damar. Artinya apa? Satu kegiatan yang positif ya, yang patut kita dukung. Nah, jadi kenapa perlu oten seperti Andre Tungtung ya? Karena saya tahu Andre Tungtung ini adalah orang yang banyak bacot, tapi nggak berani dalam diskusi online gitu, mohon offline. Nah, karena apa? Saya udah kenal betul Andre Tuntung ini kan di tempatnya Kozul gitu kan. Iya. Tahu betul gimana Andre Tuntung ini memang lebih banyak bacot atau congor daripada isi ilmunya, nggak ada gitu, nol sebetulnya. Nah, jadi itu Bang Daman, artinya ini bukan zolim, bukan. Karena sebagai satu berita atau informasi inovasi kreatif, kegiatan yang ini wajib didukung sebagai rasa simpati kita kepada para mualaf. Itu poin utamanya Bang Daman. Tapi kalau yang Andre Tuntung jelas bahwasannya memang kualitasnya downgrade ya, di bawah rata-rata. Itu. Lanjut. Mantap, luar biasa. Oke, ada kamu yang minta naik nama akunnya Kopi Manis. Halo, Bang Kopi Manis. Ya, saya Kristen. Oke, siap. Ada mau memberi tanggapan daripada reaksi video ini? Ya, jadi saya sih mendukung kalian membuat hari mualaf tanggal 25 Desember ya. Saya dukung. Cuman, ya saya sih berharap ya,
Saya berharap kalau memang bisa kalian lakukan, jangan pakai kalender Masehi. Itu kan kalender Yesus, Mesias. Kalau memang bisa kalian lakukan. Tapi memang dasarnya memang Islam ini manusia yang nggak tahu diri gitu loh. Menurut saya ya, Terus, udahlah pakai tahun, nggak bisa pakai kalender Hijriah, pakai kalender Masehi. Itu kan namanya kalian numpang. Masih zolim lagi. Kalian merasa waras nggak sih sebenarnya ini? Pakai kalender orang. Tapi rusak kelahiran Yesus Kristus. Bagi kami Yesus terlahir tanggal 25 lahir. Kalender dimulai dari kalender Yesus Masehi. Lalu kenapa kalian ini harus nggak bisa bikin kalender sendiri gitu loh? Bikin namanya Kalau misalnya sebentar, kalau umpamanya kalian bikin hari mualaf tuh hari tanggal 13 Rabiul, ya kan? Kalau Muhammad 12, Kita ya izinin kalian dulu, bikin Gores. tanggal 13 gitu. Iya, enggak, sebelum pindah topiknya, gue Iya. penasaran begini. Kalau misalnya dimulai dari hari kelahiran Yesus, aturan Yesus lahirnya tanggal 1 Januari. Oh iya betul. Ya Pak, mana datanya tanggal 1 Januari? Juli Katanya kalendernya dimulai dari kelahiran Yesus. Nah, ingat bro, ya bahwa Alkitab mencatat Yesus itu lahir, pakai lihat tahunnya sama umur dia disunat berapa hari. Iya. Jatuhnya tanggal berapa? Kelahirannya tanggal berapa? Tanggal 25. Kenapa kalendernya mulai tanggal 1 Januari? Kalau kau bicara masalah tanggal, justru dari 1 Januari itulah, dengarkan ya, mulai bukan karena pas tanggal 25 Desember itu hari pertama Masehi, kan enggak? 1 Januari itu Masehi, artinya tetap saja yang dipakai tahunnya adalah tahun kelahiran Yesus, bukan tanggal kelahiran Yesus. Ini kan bicara tahun Masehi, bukan Nah, tanggal tapi kan Masehi. tahunnya mulai tanggal 1 bukan tanggal 25. Tahun itu kan mulai tanggal 1. Makanya dibilangnya tahun Masehi bro, bedakan tahun, bedakan tanggal. Iya ngerti, Masalahnya. tahun kelahiran Yesus. Kenapa Yesusnya lahir akhir tahun? Awal tahun dong harusnya. ayo. Kok nggak ngerti ya ini orang? Lu yang ngerti. Perhatikan, Yesus kan sebentar. Kalian nggak dapat poinnya ternyata. Iya, coba bikin ngerti gua. Coba. Perhatikan, tanggal itu 25 itu kan tanggal. Iya. Ya, Masehi itu tahun. Iya. Kalau sebentar, jangan ya. Nanti Jawa bilang ya, aku ngomong nggak nyampe ke kupingmu. Oh, oke. Makanya diam aja. Nah, jadi Marahin. kalau dilihat dari umur 8 hari, ya Yesus disunat. Ingat, kalau kau maju dari tanggal 1 ke tanggal 25 itu jatuhnya 8 hari. Coba hitung. Oke, gue hitung ya. Ini 25 Yesus lahir. 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Oh, tanggal 1 Januari itu Yesus disunat. Nggak nyambung ini orang. lahir, dengerin, lahir tanggal 25. Iya. 1 Januari itu adalah tahun pertama Masehi. Pada waktu hari pertama 1 Januari itulah, kalau dilihat dari umur 8 hari, Yesus itu disunat. Apa yang salah? Berarti tanggal 1 Januari hari sunat Yesus. Ya. Oh, oke, sip. Nah, sekarang gue bilang sama kalian, kalau kalian mau bikin tanggal 25 Desember itu adalah tahun hari mualaf sedunia, nggak apa-apa. Tapi setidaknya Thank you. malulah pakai Hijriah gitu loh. Berarti kesimpulannya Bang, kalender Masehi dibangun dari sunatnya Yesus. Itu perhitungannya. Kalau berpikir seperti itu bisa terserah orang mengertinya ya. Tapi yang jelas kata Mesias itu diambil dari Mesias. Ya. Berarti ditinjau dari Sebentar Daman, sebentar. Artinya kalian Islam di dunia ini numpang sebenarnya. Kenapa? Karena tahun Hijriah tidak dipakai oleh dunia, cuma kecuali Arab. Kita kalah perang soalnya. Makanya kalau udah tahu numpang di dunia, jangan belagu gitu loh. Sadar diri gitu loh. Gak ada yang berani sama kita di Indonesia. Oh, memang. Kau sendiri mengakui Kores, tidak ada yang berani sama kamu. Bahkan hukum negara pun nggak berani sama kamu kan? Iya. Nah, itulah. Makanya kalau kalian menghujat Kristen bebas, termasuk Somad.
Berarti merasa terhujat ketika kami bikin hari mualaf tanggal 25. Kalau kau bilang merasa terhujat, bro, saya bukan merasa terhujat, cuman mengingatkan. Berarti nggak marah dong, kopi manis nggak marah dong. Loh, saya ini marah apa enggak sama kamu sebenarnya dari tadi? Tadi kita dibilang nggak tahu malu soalnya. Itu kan kata-kata orang yang marah. Iya. Loh, bedakan bro, mengingatkan, bedakan marah. Saya mengingatkan kamu, kalau kamu punya kapasitas di dunia ini, coba kalendermu itu kepake nggak? Atau memang sampah? Ya udah pakai. Oh, itu bukan oh berarti kalau Kristen ngomong sampah bukan marah ya? Memang begitu sehari-harinya. Aku tuh nanya sama kamu, itu kepake nggak apa sampah itu? Coba kau mikir. Dengan bahasa kasih. Oh memang bahasa kasihnya begini. Jelas itu bahasa kasih, Oh bro. iya. Itu kan kita diskusi baik-baik. Jadi kawan-kawan bukan marah ini memang Baik-baik. Bahasa memang kasih. Kristen kalau ke Islam itu bahasa kasihnya begini. Iya. Oh. Kita ngerti. Kan kalau udah mentok bawa-bawa bahasa kasih, sadar Ya lah. orang lu yang bawa, lu tadi gimana? Sampah kalender hijriah sampah itu bahasa kasih atau bahasa kasar? Saya itu bilang sama kamu, ya, Ya. perhatikan. Kalender hijriah itu sampah enggak itu? Enggak, Tanya toh. Enggak. Tanya toh. enggak sampah. Enggak sampah. Lalu Ya. kalau Itu kalimatannya bukan marah ya. Itu kalimatannya bukan marah ya. Kalau itu tidak sampah, negara pakai enggak? Negara pakai, tapi bukan di kalender secara nasional. Coba kalau itu cuma nanya bukan marah, itu kalau nanya kayak gitu nggak menghujat berarti ya kopi manis ya. Kalau negara pakai, kalau nasional itu berarti negara pakai, kucluk. Enggak, maksudnya gini kopi ya, sebelum ke negara. Kalau bertanya kalender hijriah itu sampah itu bukan menghujat, bukan menista berarti ya. Bukan, aku Oh kan gitu. bertanya. Mantap. Tepuk tangan, bagus. Nah, kalau gitu gue bisa memakai hal yang sama kalau gitu. Memang kalender Masehi itu tanggal satunya diambil dari kontolnya Yesus yang dipotong. Ini bertanya bukan marah ini. Ini bertanya bukan marah. Enggak, tadi Enggak ya? coba ulangin tadi nggak dengar. Oh, coba kita ulang ya. Ini sesuai dengan nilai yang sama nih. Pegangan. Kalender Masehi tanggal satunya itu ngambil dari hari di mana kontolnya Yesus dipotong. Ya, gue jawab. Ya, silakan. Nah, gue jawab. Kontol Allah yang bentuk babi itu gunanya buat apa? Wah, marah ini. Kalau ini marah ini. Gue jawab. Kalau ini marah ini namanya. Marah ini. Marah ini kalau ini namanya ini. Kalau gua kan tadi sesuai yang lu bilang. 8 hari dari tanggal 25 kan hari sunat, kan gitu. Ya, Kok jadi marah? betul kan? Sunat. Ah. Sekarang tanya, kalau kontol Al-An'am 101 kontol Allah yang bentuknya kontol babi itu, Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada itu nggak hujat. Tapi kalau Lukas 2:11, Yesus itu Tuhan yang keluar dari Meki seorang wanita Yunani. Ya, itu ada berarti. bukan menghujat. Itu ada itu. Kau nggak terima fakta, kau tidak. Oh, fakta ini Lukas 2 nomor 11 itu loh. Tuhan keluar dari vagina. Dengan baik, kau nggak. Biasanya kalau vagina itu bau peju biasanya itu. Bau peju itu biasanya. Dengan baik. Itu nggak menghujat dong, ya nggak? Aku juga nggak menghujat. Aku Ya, sama kalau gitu kan, jangan marah kalau gitu. Toh lu nggak bisa ngapa-ngapain gua kan? Nggak ada yang marah. Iya nggak, penyembah kelamin. Nggak ada yang marah, bro. Iya nggak? Jangan marah kalau gitu kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain gua, iya nggak? Aku tuh mengajukan pertanyaan. Gua juga mengajukan pertanyaan, masa gua nggak boleh mengajukan pertanyaan? Kan aku udah jawab. Iya, tapi lu marah-marah. Iya, aku nggak marah. Tadi ketika gua bawa Lukas 2:11 lu marah-marah. Siapa yang marah? Kamu itu salah mengerti. Oh, bukan salah mengerti, berarti gua nggak apa-apa dong ketika gua bilang Kau kan bilang Tuhan lu itu keluar dari vagina. Vagina kalau nggak salah bau lo. Udah jawab. Dengerin, lu kan bicara sunat, gue udah jawab. Yesus sunat. Iya, ini yang bagian ini gimana nih yang bagian Saya ini? mengajukan pertanyaan. Itu sejak pertanyaannya salah karena nggak tertulis kontol babi. Tapi kalau penyembah manusia berkelamin memakan babi, itu ada nggak? Itu ada nggak? Ada hadis. Ada ya. Penyembah kelamin itu pada makan babi ada ya. Benar. Benar. Bagus. Bisa hadisnya kalau itu hidupnya bebong. Panas. Jangan marah, kopi manis ini kan kenyataan. Penyembah kelamin itu pada makan hidung babi. Loh, Penyembah itu kelamin. Allah. Maka itu wujud Allah, bro. Itu wujud Allah. Maka Bukan. wujud Allah juga Wujud Tuhan lu. babi, bro. Wujud Tuhan lu itu. Wujud encus.
Wujud Yesus Ancus. manusia, Yesus manusia. Kalau Allah babi. Ancus itu kontol, bukan manusia, dia Ancus loh gua bilang. Ancus itu kontol. Disembah para pemujat Islam. Disembah oleh para pemujat Islam ini si Ancus ini. Jadi kalau Kenapa sih penyembah-penyembah Ancus yang muka kontol ini gitu kan, yang dimana Tuhan yang mau kondo ini nggak bisa melawan mayoritas Islam di Indonesia yang 87%. Jangankan umatnya, si Incusnya aja kita tonjok-tonjokin itu, kita bonyokin. Sampai apa? Sampai jadi dildo dijual di etsy.com. Laku? Enggak laku itu si Incus. Oke. Jangan marah. Abang Kopi Manis, coba tadi ayat berapa yang lu tunjukin? Nanti kita adu ayat nih sama Ki Gores menunjukkan tadi penyembah kelamin dan makan babi. Nah, Bang Kopi Manis ingin menunjukkan dia bahwa apa tadi statement dia Allah itu babi ya? Oke, coba. Yang mana? Coba. Iya, ya kontol babi katanya. Coba ayatnya di mana pengen tahu coba. Saya juga pengen tahu. Ayo kita. Yuk. Pengen tahu coba kita lihat coba. Ayat berapa? Sebentar. Di mana? Nanti kalau misalnya nggak ada kita injek mukanya Ancus. Iya. Coba sebutin Al-An'am berapa tadi? Al-An'am 6 ya? Al-An'am 101. Oke. Nah, coba lihat ada kontol babi nggak di sana. Waduh, enak banget ini gua pukulin dagunya si Incusnya yang kayak Meki. Gitu aja. Nah, Sampai lehernya si Incus. Oke, teman-teman, sabar dulu. Di waktu ini pembuktian data. Tunjukin Ancusnya. Oke, Nah, coba sabar. baca. Kita baca ya, teman-teman. Kita baca nih, Ancus, Oke. udah gua pegang nih lehernya si Incus udah gua pegang nih. Tinggal gua Oke, tarik kita saja. baca. Santai. Dia Allah pencipta langit Santai, dan Tuhan udah gua bumi. pegang nih. Ini 101 kan? Oke, dia pencipta Iya. langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Mana? Nggak ada kontol babi, pukulin Ancusnya, bakar si Ancus goblok, anjing tonjokin Tuhan tolol, anjing Tuhan yang keluar dari incas ibunya Mekinya bau itu si Ancus, tonjokin itu si Ancus, tonjokin. Ancus mati, bakar itu si Ancus, bakar. Anjing lihat penyembah kelaminnya tukang bohong semua, tonjok, cabut itu si Ancus, dasar anjing Tuhan kontol babi, dagu kok kayak Meki belah anjing janggutnya. Udah, selesai, kita lanjutin. Ya, tadi itu intermezzo teman-teman ya, karena dia Gores kan terjebak sendiri. Dia bilang kan dia yang mulai kalender Hijriah sampah. Kita tanya tadi gimana tadi, kita tanya bahwa ini kata-kata kasih atau bukan. Dia jawab ini kata-kata yang sifatnya kasih. Kita balikin ngambek. Udah, buat teman-teman yang Kristen boleh mengajukan diri. Ini kita bahas masalah hari mu'alaf ya. Kita nggak kemana-mana tadi, cuma hanya menyambut orang yang nggak setuju ternyata malah menghujat ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Oke, Akimoto. Pertanyaan saya masalah hari mu'alaf. Kenapa harus 25 Desember? Silakan. Harus 25 Desember. Bikin rekor garis ini. Kalau saya meminjam istilahnya Ade Armando, kedunguan ya. Nah, Mereka sedang menunjukkan kedunguan mereka sendiri dengan menggagas yang namanya Hari Mu'alaf di tanggal 25 Desember. Saya akan Nah, gimana tanggapannya Ki Gores? Ini merupakan sebuah kedunguan. Gimana? Kampret, gimana? Ini kan posisinya gini Andre, lu pahami ini baru ya, ini masuk ke dalam lu ngusilin perayaannya umat Islam. Maksudnya ke situ Andre. Jadi dengan pertanyaan yang sama gitu kan, mikirnya gimana? Ini bapak-bapak gereja menetapkan tanggal lahirnya Tuhan. Menurut lu lebih logis yang mana? Lebih logis yang mana menurut lu? Muslim menetapkan hari mu'alaf sebagai pengganti kesedihannya para mu'alaf yang nggak bisa berkumpul sama keluarga, dengan orang-orang Yunani yang menetapkan orang Israel menjadi Tuhan udah lahir ke dunia. Nah coba menurut lu lebih logis yang mana? Gue nggak pakai kata dungu deh, gue pakai kata logis gitu loh Andre. Saya kira nih, jangan, lu yang mulai.
Lu yang mulai gitu. Hari mualaf kan punya Islam gitu. Ngapain lu bilang dungu yang ngegagas? Ini gue balikin sekarang. Bapak gereja lu logis gak? Bapak gereja lu logis gak? Netapin Tuhan ada hari lahirnya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebab yang tak disebabkan. Semesta. Lahir gitu. Ya. Gitu. Enggak, kalau seandainya memang nggak logis berarti ya kayak omongannya kembali ke diri dia sendiri ya. Ya, kalau misalnya nggak logis jawabannya, yang dungu siapa kalau gitu Bre? Benar, ya tinggal pikirin Yang dungu siapa? Gitu. Benar. Oke, demikianlah teman-teman reaksi hari ini bersama Aki Kores dan Aki Moto. Tak extend tiap hari akan reaksi video ya teman-teman ya seputar penghujatan ataupun apapun yang mengatasnamakan pertanyaan di balik hujatan ini, bikin hujatan tapi seakan-akan bertanya gitu. Oke, saya mengerti dan paham akan satu ini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri dengan dulu. Apa? Belum. Terakhir dari aku ya. Terakhir dari aku nanti gini. Banyak banget tadi si Anda itu kan bagaimana perasaan kalian kan gitu kan. Jika kami melakukan aksi jiplak tandingan, nah, hari murtadin sedunia bla bla bla, tenang, perasaan kami itu sudah dijaga sama Allah. Jadi buat semuanya yang khawatir ada aksi jiplak tandingan, perasaan kita tuh dijaga sama Allah di mana? Di Al-Maidah ayat 50. Nah itu nanti Daman bisa tampilkan di Al-Maidah ayat 54 itu kayak gimana. Jadi itulah bentuk kasih sayang Allah. Jadi pertanyaan Anda tunggal ini sudah dijawab sama Allah itu 1400 tahun yang lalu. Jadi ini buat semua ya, buat semua yang khawatir, weh ada SDG pertandingan gimana kita berpegang teguh terhadap ini. Al-Maidah ayat 54. 50. Mantap Kyrios motoku. Oke. Al-Maidah 54 kita bacakan. Dalam artinya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir ini. Ini yang kores nih, ya. Ini ya. Betul, kufar, mazhab dia. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Oh, ini beda narasinya. Kalau yang kores gimana? Asidatu 'alal kufar ru'amahum bainahum ya kalau salah ya. Asyidatu 'alal kufar ru'amahum bainahum. Ini mirip. Nah, apa? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Weh, aku pakai yang ini. Itu keren lah. Keren sama bunyinya nih, sama bunyinya. Nah, bunyinya karena ininya sama, apa itu tone-nya sama. Artinya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Nah, keren dong. Nah, ini yang terjawab kan bisa. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak pada celaan yang orang mencela. Oh, jadi aman aja kalau dicela. Benar. Dia nggak takut sama orang mencela mereka gitu loh. Terus lanjut. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya kira dengan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Aki Kores. Oke, apa nama YouTube-nya Aki Kores? Silahkan disampaikan. Triun Slayer Comment Center 2. Oke. Aki Moto ada pesan buat YouTube-nya? Iya, teman-teman subscribe dan tonton channel saya di Kyrios Moto. Tulisannya sama seperti tulisan yang biasa teman-teman lihat di akun saya satu lagi, Kyrios Moto itu. Support kami terus ya. Terima kasih untuk supportnya semua teman-teman. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Oke. Mantap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.